Yang paling unggul di sini adalah semakin banyak masyarakat melihat efek tertentu dari salah satu paslon, maka tentu saja elektabilitas dari paslon tersebut semakin melejit. Seperti polling komunitas ini, Anies disusul Ganjar Mahfud, baru Prabowo Gibran nomor 1 olah area Indonesia. Ada banyak alasan orang menerima dan mencintai sesuatu. Ada karena tulus, karena kehebatannya, karena pintarnya, dan juga karena rekam jejaknya. Yuk langsung saja kita lihat hasil terbaru hari ini di setiap area provinsi di Indonesia. Baiklah saudara-saudari, kita mulai dari Provinsi Sumatera Barat. Anies Muhaimin 35%, Prabowo Gibran 33%, dan Ganjar Mahfud 32%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Kita teruskan lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Anies Muhaimin 24%, Prabowo Gibran 31%, dan Ganjar Mahfud 45%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Lanjut lagi di Sumatera Utara. Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 49%, dan Ganjar Mahfud sebesar 25%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Oke, next. Kita ke Provinsi Jambi. Anies Muhaimin 45%, Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud sebesar 20%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Setelah itu kita ke Provinsi Lampung. Anies Muhaimin sebesar 15%, Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud sebesar 50%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Kita lanjutkan lagi di Provinsi Bengkulu. Anies Muhaimin sebesar 32%, Prabowo Gibran sebesar 32% juga, dan Ganjar Mahfud sebesar 36%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Kita teruskan lagi di Provinsi Maluku Induk. Anies Muhaimin sebesar 45%, Prabowo Gibran sebesar 35%, dan Ganjar Mahfud sebesar 20%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Lanjut lagi di Provinsi Maluku Utara. Di sini Anies Muhaimin sebesar 19%, Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud sebesar 46%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Kita lihat di provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi Riau. Anies Muhaimin sebesar 35%, Prabowo Gibran sebesar 45%, dan Ganjar Mahfud sebesar 20%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita teruskan lagi saudara-saudari di Provinsi Kepulauan Riau. Anies Muhaimin sebesar 19%, Prabowo Gibran sebesar 35%, dan Ganjar Mahfud sebesar 46%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Selanjutnya kita ke Provinsi Kalimantan Barat. Anies Muhaimin 14%, Prabowo Gibran 70%, dan Ganjar Mahfud sebesar 16%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Seterusnya kita beralih ke Provinsi Kalimantan Timur. Di sini Anies Muhaimin sebesar 19%, Prabowo Gibran sebesar 61%, dan Ganjar Mahfud sebesar 20%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Sekarang kita cek di Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini Anies Muhaimin sebesar 20%, Prabowo Gibran sebesar 65%, dan Ganjar Mahfud sebesar 15%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita teruskan lagi di Provinsi Kalimantan Tengah. Anies Muhaimin sebesar 26%, Prabowo Gibran sebesar 50%, dan Ganjar Mahfud sebesar 24%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Seterusnya kita lihat di Kalimantan Utara. Di sini Anies Muhaimin sebesar 25%, Prabowo Gibran sebesar 50%, dan Ganjar Mahfud sebesar 25%.
Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Sekarang kita ke Provinsi Sulawesi Barat. Di sini Anies Muhaimin sebesar 46%, Prabowo Gibran sebesar 35%, dan Ganjar Mahfud 19%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Sekarang kita tinjau elektabilitas di Sulawesi Tengah. Di sini pasangan Amin mendapatkan 24%, pasangan Prajib sebesar 26%, dan pasangan Gama Ganjar Mahfud 50%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Seterusnya kita ke Sulawesi Utara. Di sini pasangan Amin mendapatkan 51%, pasangan Prajib sebesar 34%, dan pasangan Ganjar Mahfud 15%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Sekarang mari kita lihat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini pasangan Amin mendapatkan 19%, pasangan Prabowo Gibran 46%, dan pasangan Ganjar Mahfud 35%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Selanjutnya kita lihat di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini Anies Muhaimin sebesar 47%, pasangan Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud 18%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Seterusnya lagi kita cek di Provinsi Bangka Belitung. Di sini pasangan Anies Muhaimin 25%, pasangan Prabowo Gibran 49%, dan Ganjar Mahfud sebesar 26%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 26%, Prabowo 10%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 24%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita teruskan lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini Anies Muhaimin 21%, Prabowo Gibran 34%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 45%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Setelah itu kita lanjutkan lagi di Provinsi Papua Induk. Di sini pasangan Anies Muhaimin 14%, Prabowo Gibran 70%, dan Ganjar Mahfud sebesar 16%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Sekarang kita Papua Barat. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 19%, pasangan Prabowo Gibran 61%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 20%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Seterusnya kita ke Papua Barat Daya. Di sini pasangan Anies Muhaimin 15%, pasangan Prabowo Gibran 65%, dan pasangan Ganjar Mahfud 20%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Mari kita lihat hasil survei di Papua Tengah. Di sini pasangan Amin mendapatkan 20%, pasangan Prajib sebesar 64%, dan pasangan Gama Ganjar Mahfud 16%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu di Papua Pegunungan. Di sini pasangan Amin 14%, pasangan Prabowo Gibran sebesar 69%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 17%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita teruskan lagi di Papua Selatan. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 10%, pasangan Prabowo Gibran sebesar 79%, dan Ganjar Mahfud sebesar 11%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Kita lanjutkan ke Provinsi Banten. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 33%, pasangan Prabowo Gibran sebesar 35%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 32%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Seterusnya kita lihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Anies Muhaimin sebesar 31%, Prabowo Gibran sebesar 37%, dan Gama sebesar 32%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Sekarang kita lihat elektabilitas di Ibu Kota Jakarta. Anies Muhaimin sebesar 35%, Prabowo Gibran 34%, dan pasangan Ganjar Mahfud 31%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin.
Selanjutnya kita lihat hasil survei di Provinsi Jawa Barat. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 33%, Prabowo Gibran sebesar 38%, dan Ganjar Mahfud sebesar 29%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Seterusnya kita lihat di Provinsi Jawa Tengah. Di sini pasangan Amin mendapatkan 26%, pasangan Prajib 37%, dan Ganjar Mahfud sebesar 37%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo dan Ganjar Mahfud sama-sama 37%. Berikutnya kita lihat di Provinsi Jawa Timur. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 25%, pasangan Prabowo Gibran 40%, dan pasangan Ganjar Mahfud 35%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Selanjutnya kita lihat di Provinsi Brunei Aceh Darussalam. Di sini pasangan Anies Muhaimin 49%, pasangan Prabowo Gibran 31%, dan pasangan Gama sebesar 20%. Daerah ini dikuasai Anies Muhaimin. Sekarang kita lihat di Provinsi Bali. Di sini pasangan Amin mendapatkan 20%, pasangan Prabowo Gibran sebesar 35%, dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 45%. Yang paling unggul di sini adalah Ganjar Mahfud. Dan untuk yang terakhir kita lihat di Provinsi Gorontalo. Di sini pasangan Anies Muhaimin sebesar 26%, pasangan Prabowo Gibran 50%, dan Ganjar Mahfud sebesar 24%. Elektabilitas tertinggi di sini adalah Prabowo Gibran. Demikian saja polling terbaru hari ini, kita akan terus update pada kesempatan yang lain. Terima kasih buat seluruh responden yang telah bersedia menentukan pilihannya pada setiap polling komunitas yang ditampilkan di feed komunitas. Terima kasih atas komentar-komentar baiknya, baik kritik, saran, dan pendapat. Harapan kita semoga Pilpres tahun ini berjalan dengan baik. Mari sama-sama menentukan pemimpin bangsa kita 5 tahun ke depan dengan memberikan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari 2024.